Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran kelima. Untuk materi yang akan kita pelajari adalah muatan PPKN dengan materi mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Nah, perhatikan ya nak ya. Kamu telah mempelajari bahwa sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar perlu dimanfaatkan secara bijak. Kan? Bagaimana contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijak? Nah, perhatikan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah sebaiknya nelayan menggunakan jala atau jaring tradisional ya dan alat pancing pada saat menangkap ikan. Seperti itu. Sebaiknya nelayan tidak diperbolehkan untuk menggunakan pukat harimau dan juga bom untuk menangkap ikan ya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat ya harus memanfaatkan sumber daya alam itu secara bijak. Contohnya tadi, para nelayan dalam menangkap ikan harus menggunakan jala atau pancing saat menangkap ikan. Nah, sumber daya alam juga perlu dilestarikan agar ketersediaannya masih dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Contoh tersebut merupakan hak dan kewajiban manusia terhadap sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, jadi anak-anak, sumber daya alam itu selain dimanfaatkan secara bijak, harus dilestarikan ya, agar ketersediaannya masih dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Maksudnya agar sumber daya alam itu masih bisa digunakan, dimanfaatkan oleh keturunan kita nantinya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi perlu kalian ingat di sini bahwasannya sumber daya alam itu ya harus dimanfaatkan secara bijak dan juga harus dilestarikan agar ketersediaannya masih dapat dimanfaatkan oleh generasi kita berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu sumber daya alam perlu dilestarikan dan pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan secara bijak, itu merupakan hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Nah, di sini akan saya jelaskan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam di Indonesia. Nah, yang pertama, mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Ya, maksudnya di sini ya, botol plastik ya, agar bisa dapat digunakan kembali itu didaur ulang, bisa dijadikan sebagai pot tanaman ya. Nah, yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Nah, pada pembelajaran yang lalu ini sudah kita pelajari ya. Maksudnya cahaya matahari itu dapat dijadikan untuk pembangkit listrik dengan bantuan yang namanya alat yang disebut panel surya, ya kan? Nah, pada sekarang ini ya banyak penduduk di luar negeri ataupun di Indonesia juga sudah ada menggunakan panel surya ya untuk pembangkit listrik ya, dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, kemudian yang ketiga, menangkap ikan dengan jaring tradisional ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya para nelayan itu diharuskan untuk menangkap ikan menggunakan jaring tradisional ataupun pancing. Kenapa? Karena dengan menggunakan jaring tradisional ya, selain menjaga air laut supaya tidak tercemar dan juga membuat ketersediaan ikan-ikan di laut semakin banyak, seperti itu ya, daripada menggunakan bom ya
Apabila nelayan menangkap ikan menggunakan bom, akan merusak ataupun mencemari air laut, dan terumbu karang juga pasti banyak yang rusak ya. Jadi usaha yang ketiga itu ya, sebaiknya nelayan dalam menangkap ikan harus menggunakan jaring tradisional. Yang keempat, usaha-usaha pelestarian sumber daya alam yang keempat adalah menanam kembali atau disebut juga dengan reboisasi ya, menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang gundul. Nah, ini anak-anak kita perhatikan, di sini ada gambar-gambarnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh usaha pelestarian sumber daya alam ya. Contohnya para nelayan menangkap ikan harus menggunakan jala ya, ataupun jaring tradisional. Kemudian yang kedua kita perhatikan. Nah, ini dia. Inilah bentuk panel surya ya. Ini di atap-atap, di genteng-genteng rumah itu ya. Sudah banyak sekarang masyarakat yang menggunakan panel surya yang nantinya dapat dijadikan untuk pembangkit listrik ya, yang memanfaatkan energi cahaya matahari ya. Itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, ini gambarnya adalah botol plastik ya, botol plastik air mineral ya. Ini dapat didaur ulang. Inilah gambarnya nak ya, didaur ulang untuk dijadikan kembali untuk pot tanaman. Nah, cantik ya nak ya, kita perhatikan. Nah, inilah botol plastiknya, dapat didaur ulang dan dapat digunakan untuk pot tanaman. Nah, kemudian gambar selanjutnya di sini ada beberapa orang ya, baik itu masyarakat maupun siswa-siswa ya, yang melakukan reboisasi di lahan yang gundul. Tujuannya ini adalah yang pertama untuk menjaga ketersediaan air tanah ya, untuk menjaga ketersediaan air tanah, kemudian membuat lingkungan kita menjadi asri ya, lingkungan menjadi asri, kemudian mencegah terjadinya longsor ya nak ya, seperti itu. Inilah gambar sekelompok orang ataupun siswa-siswi yang sedang melakukan reboisasi di lahan yang gundul ya nak ya, seperti itu. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Kita perhatikan yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan sumber daya alam ya, mengapa kita perlu melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, tuliskan hak kita terhadap sumber daya alam di lingkungan sekitar ya, tuliskan hak kita terhadap sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat yang tinggal di dekat lereng rawan tanah longsor. Nah, pertanyaan nomor 3 ini nak, bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat yang tinggal di dekat lereng rawan tanah longsor, apa yang harus kita lakukan gitu apabila kita tinggal di dekat lereng rawan tanah longsor ya. Kemudian pertanyaan yang keempat ya, tuliskan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Apa-apa saja tadi anak, tadi saya jelaskan ya. Tuliskan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, anak-anak, seperti biasa tugas ini dapat kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Yang